aku Aku yang nyupir, aku jalan-jalan ini sama lagi Mami. stres gua. Aduh, ini mah duo bikin Ai pusing nanti. Aduh, mamiku. Nanti suruh kesini dong. Udah, Roh? Udah. Oke. Hai, kita bertemu lagi dalam Sofina Talks You Are Loved. Dan hari ini saya punya seorang tamu yang sangat spesial. Sudah lama sebenarnya ingin ngobrol-ngobrol dengan tante ini karena hey guys, sebelum kita ini hilang healing di Bali ini, tante ini sudah duluan. Grace Simon is in the house, yo. Terima kasih sudah diundang, Sofi. Iya. Tadi sebelum on air, ternyata kameranya udah roll. Saya lagi gibahin ibu saya, maaf ya mami. Abis mami kalau jalan-jalan suka lupa pulang. Ternyata sama Tante Grace juga. Bawa ibumu ke sini, nanti jalan-jalan sama aku. Aku yang nyetir. Pusing langsung kepala aku. Tante Grace Simon ini tidak terlihat usia 70 loh. Masa? Lahir 5 April 1953. Betul. Ya kan? Iya. Berarti 70. 70 bulan April kemarin. Iya. Persis, pas. Dan datang ke sini sendiri ya. Menyiapkan diri sendiri juga, makeup juga masih sendiri, pakai bulu mata masih on, ya kan? Tadi aku sempet pupur pipi pakai pink-pink, kata tante, aku juga deh kayaknya perlu ditambahin. Oke, she still rocks it. That's how you know she's in the showbiz business. Ya, tante sebenarnya sebelum kita kemana-mana, cerita dulu sedikit dong tante. Aduh, mic-ku bolak-balik ini nih. Oke. Cerita sedikit dong tante, tante itu sebenarnya bisa sekuat, sesehat ini. Terus kemarin waktu kita ngobrol di telepon katanya juga nggak banyak pantangan. Itu gimana tante? Coba kasih tahu ceritanya dulu. Karena banyak yang di bawah usia tante belum udah encok sana, encok sini, betul. penyakit degeneratif. Gini loh, dari muda nomor 1 tante nggak minum. Oke, Ya, alkohol nggak ya? Alkohol misalnya ya red wine sedikit-sedikit Ya. lah ya. Terus merokok pun ikut-ikutan aja dulu. Pernah zaman muda gitu. Zaman muda, tapi ya setelah itu saya pikir ini nggak sehat nih, nggak bener. Dan saya memang dari dulu, dari muda saya seneng olahraga. Saya main tenis, saya berenang. Jadi kebiasaan itu yang jalan kaki sama berenang itu sampai sekarang tetap saya lakukan. Saya masih berenang. Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, kadang-kadang saya masih berenang. Oke. Dan ternyata itu sangat mempengaruhi untuk stamina tubuh kita dan nafas kita ketika kita nyanyi. Aha. Gitu ya. Jadi ya itu yang membuat saya mungkin sehat dan saya cukup tidur. Teman-teman saya udah ngerti kalau udah jam 9 nih Tante Grace mesti dibawa pulang, nggak bisa lama-lama. Saya hampir jarang begadang. Nun jauh dari muda itu begitu atau Dulu semenjak muda? mungkin begadang ketika masih nyanyi di night club ya tahun 72. Itu 73 itu nyanyi di night club. Ya gitu, paling jam 12. Tapi setelah aktif rekaman, mulai sama sekali nggak pernah mau begadang karena pengaruh banget. Sangat suara dan nafasnya juga pendek. Nafasnya jadi pendek gitu. Oh, jadi Ponky Barata dengerin tuh, nggak boleh olahraga loh. tuh. Olahraga sama suka begadang juga dia tante. Dan ngopi saya sampai sekarang masih ngopi. Kalau dulu mungkin bisa 2-3 kali, sekarang ya 1 kali aja. Terus saya minum vitamin, tapi tidak yang pakai kimia ya, jarang saya pakai kimia. Jadi kebanyakan juga minum jamu karena dari kecil itu ibu saya lahir di Semarang. Ya. Oma saya tiap pagi minum jamu. Mau nggak mau disodorin, nyoh minum, astaga. Jadi akhirnya saya terbiasa minum jamu sampai sekarang. Dan itu What is your favorite jamu? my favorite jamu is kunyit putih. Terus dipakein kapulaga, jahe, ya itu, dan serai. Itu nggak usah cari jauh-jauh deh.
di negeri kita semuanya itu tersedia. Dan ini bukan lip service. Jadi kalau kita hidup menjaga stamina itu, otomatis anak-anak dan cucu pun sekarang mulai ngerti. Mengikuti ya. Walaupun saya belum punya cucu ya secara pribadi, dari adik-adik saya itu mereka minum beras kencur, itu jadi tradisi gitu. Jadi puji Tuhan saya sama adik-adik saya kami hidup sehat. Berapa bersaudara? Tante paling tua, saya ada 6 bersaudara, laki cuma 1. Nomor berapa itu yang laki? Yang nomor 3. Wah, pangeran. Pangeran. Dan kami semua bergerak di musik. Semua? Semuanya. Walaupun di gereja ya. Iya. Nyanyi di kor, terus ponakan 3 sudah jadi semua musisi. Oh iya. Di antaranya ada Dimas Pradipta, drummer. Kemudian Ade Bagus, itu juga gitaris, sudah mengiringi bintang-bintang besar. Dan satu lagi Tasya, sekarang guru piano dan selalu tiap minggu di gereja. Oh. Jadi kita benar-benar, tapi adik-adik saya yang lain juga ada yang mimpin kor. Jadi kami semua itu bisa awet muda juga dari musik, terus terang aja. Saya semakin melihat kayaknya semakin cocok dengan opung mami, yaitu ibu saya. Gak bisa diem, pengen apa, dia kan guru kur. Guru kur pantes. juga. Ibu saya sampai 73 tahun, begitu 70 dia dideteksi CA ya. Tapi dia nggak mau menyerah, dia masih pimpin kur dari kursi roda. Sampai beliau nggak kuat benar-benar, sampai beliau berpulang. Dan semangat itu yang membuat kita tuh tetap mau melayani di gereja dan tetap mau bermusik. Gitu. Berarti kita yang mudaan ini kalau ngelarang orang tuanya. Oh, salah besar. Oke, saya belum selesai pertanyaan, saya udah kena marah. Ya. Saya cuma seandainya. Jangan gitu. sayang. Jangan. Oke. Jangan. Baik. Jangan ya. Kakek saya itu pemain biola. Ya. Gitu. Jadi kami tuh keluarga musik. Nah, saya juga udah usia begini, misalnya dia udah tahu nih, Mama mau kemana hari ini, naik apa gitu. Saya bilang saya nggak mau tergantung. Di Bali ini saya udah naik bus juga udah. Busnya enak di Bali. Gojek juga udah. Ya tapi agak dibatasi ya. Jadi ya kalau kita terlalu dilarang-larang, nanti sakit hati, nggak bisa makan, sakit kamu yang susah. Ya, jangan. Iya, Iya kan? Benar. Jadi ketika kita sehat, anak-anak pun nggak susah, anak-anak pun senang. Misalnya Sabtu mau kemana, Mama mau makan yang sehat tapi di kafe yang enak, ada musik yang bagus gini. Oke, we go, gitu. Jadi menyenangkan orang tua tuh nggak usah muluk-muluk lah, jauh-jauh ke luar negeri gitu. No, just a simple thing that can make her happy. Itu. Semoga Mami, walaupun kadang aku suka bawel ya, Mami begadang, terus makannya telat. Aku tuh bawel loh Tante, karena aku ngerawat Mami waktu tahun lalu sempet diabetes sampai puji Tuhan sembuh ya. Sembuh. Jadi aku yang tukang bawelnya memang, tapi mungkin karena beliau juga ngerti anaknya yang ini bawel, jadi kayaknya di dalam diri seorang ibu juga tahu, oh yang tipe anak yang ini, betul. Aku bisa curhat ke dia. Karena kadang ada loh yang dia curhat ke adikku, kok gue nggak tahu. Ya mungkin takut dibawelin. Sama anakku yang bungsu itu bawelnya setengah mati. Tapi because she cares ya, bukan karena dia jahat. Nah nanti kalau udah gitu aku ngadunya sama anakku yang gede. Oh bener itu berarti ya? Si adik lu Mbak, kenapa Ma? Iya kan Mama pengen bebas gini-gini. Mama udah nggak muda lagi. Aku paling benci dibilang gitu, nggak muda lagi. Iya. Paling sebel aku. Nggak apa-apa lah, jiwanya muda. Iya. Aduh. Ya, Mami jangan-jangan sebel juga kalau aku bilang nggak muda lagi. Oh gitu ya. Jangan pernah ada ngomongan gitu. Mami udah nggak muda lagi. Aduh. Jadi diganti apa dong kali? Aduh, jangan dilempar. Pak, ganti apa dong kalimatnya? Mami tuh. Gitu. Mami itu masih muda, tapi tenaganya kan udah agak berkurang gitu. Jadi jangan dibilang gitu dong. Iya.
Tuh, kita jadi belajar sesuatu hari ini ketika merawat orang tua yang memang sudah tidak muda lagi, tapi tenaganya ada berkurang sedikit terus. Susah banget tuh kalimatnya. Begitu ya kurang lebih ya. Ya, kita harus bisa menempatkan kata-katanya betul, gitu ya. Betul. Oke, anak pertama dari 6 bersaudara, semua bergerak di musik. Tapi yang masuk industri rekaman dan main film cuma tante. Tante sama ada yang lagi mau mencoba nih ya, ponakan. Tapi ya memang mereka bilang, kayak anak saya, aku tanya, anakku tuh suaranya bagus ya ampun, Pongki. Yang mana nih? Yang Mita atau Kiki? Yang Mita. Dua-duanya bagus. Ya. Tapi Mita punya tipe suara kayak aku, dan dia suaranya jazzy banget. Jadi gitu-gitu udah pernah nyanyi sama Balawan. Tapi kalau dibujukin suruh nyanyi, no, I'm sorry, I have enough. My mom's life is, like, oh wow, dia bilang. Jadi dia nggak mau kalau sampai jadi artis. Gitu. Nggak mau. Sebetulnya aku sedih, ya, aku sedih karena saya lihat dia suaranya bagus, paling nggak ya bisa lah untuk rekaman atau apa. Mungkin nanti kita bujukin kalau untuk YouTube dia mau mungkin. Aku sedih itu aja. Cuman ya sudahlah, itu keputusan dia. Terus sekolah ambil sarjana hukum. Sama kayak aku. Ya kan? Sama ya? Ya. Dengan harapan suatu saat dia bisa jadi lawyer. A good lawyer kan. Begitu wisuda, dia copot ininya, toganya, dia copot semua. Mom, this is for you. I'm doing my way. Oh alah. Itu nggak sampai sebulan non, cek. Dia ngelamar kerja, kepengen di tourism. Ya udah, mau diapain? Sekarang hotelier gitu. Tapi dia bekerja total, dan itu yang buat saya bangga. Dia juga melayani, dia juga aktif. Begitu juga yang besar, nyanyi di gereja. Jadi ya that's my daughters. Gitu. Kalau Mita di Bali, kalau Kiki di Jakarta. Tapi semua keponakan saya itu manggil saya Mama Gaze. Mama Gaze. Gitu. Jadi mereka yang seneng di musik, mereka yang seneng nyanyi, itu semuanya selalu datang dulu untuk diskusi. Mak, kira-kira gini, kayak waktu Dimas Pradipta, be yourself. Kalau kamu memang mau ambil jalur musik, nggak usah takut. Aku bisa hidup dari musik. Ketika kita mempunyai sesuatu, punya nama besar, nama itu akan terus ngikutin kita seumur hidup kita loh. Jadi sampai tante 70 ini, pandemi kemarin, mikir kan, aduh mau nyanyi di mana ya? Aduh siapa yang mau istilahnya nanggap gua nih? Iya kan? Tapi saya kuat berdoa, dan datanglah Musika Studio utusannya untuk merekam ulang videonya lagu-lagu saya yang hits untuk ditampilkan di YouTube-nya. Jadi 10 tahun ke depan saya masih berhak mendapatkan royaltinya dari YouTube-nya itu. Jadi ada pembagian. Ada pembagian dari cipta lagu, dari nyanyinya. Nah, itu adalah hadiah dari Tuhan ya. Siapa yang kira ya? Siapa yang ngirim oma-oma ini loh. Tapi itu rahasianya, ketika kita fokus punya nama besar, tetap tekun dan tetap fokus. Jangan berbisnis tapi jangan terlalu jauh melencengnya. Karena itu akan ngikutin kita terus. Gitu loh. Karena tante itu purpose-nya sudah karena aku percaya orang itu ditanam. Ya, ada orang yang percaya ditanam di dunia bisnis, ada yang ditanam ya kan di dunia seni. Iya. Ada yang saya punya sahabat dari SD, dia itu selalu mencoba untuk bisnis sana sini until he came to a realization bahwa tahu nggak Sof, gue tuh sadar di umur kita yang udah mau 50 ini bahwa I'm a very good employee. See? Jadi dia tahu kalau jadi employee he can serve to his best. Dan dia bawa berkat keuntungan untuk perusahaan, at the same time perusahaan juga menghargai dia, ya, nggak dengan hanya gaji, dengan bonus dan yang lain-lain lah. Itu tapi nilai lebihnya. Iya, dia menyadari bahwa
ternyata I don't have to be, like other people. Dan sepertinya itu yang aku lihat dari, aku boleh panggil Mama Ges juga ya? Boleh, Mama Ges boleh. Lihat dari Mama Ges ini bahwa dari awal sudah tahu bahwa dunianya itu ada di dunia seni. Seni, musik dan nyanyi, filmnya. film dan sekitar begitulah. Kita mundur sedikit. Awalnya itu gimana masuk ke dunia itu? Tahun berapa itu? Tahun 72 tuh bapak saya nggak setuju sama sekali aku Nah, nyanyi. ini menariknya di sini. Oke. Jadi begitu lulus SMA, saya punya tante di Jakarta yang memang dia penyanyi. Oke. Dia penyanyi, terus sorry, aku bilang aku mau berlibur, tapi pakaian sekoper udah aku titipin di pos satpam. Udah banyak akal dari muda ya. Tapi mamaku, karena mamaku juga penyanyi dan mamaku pemain piano, mamaku pemain gitar. Dia juga dulu pernah main sandiwara sama zamannya Ribut Rawit zaman dulu. Itu ibuku udah main sandiwara di Solo bersama almarhum Hamid Arif. Jadi dia tahu ini anak gua nih memang udah nggak bisa dibatasin. Oh, nggak bisa dibendung. Nggak bisa dibendung udah. Jadi aku bilang, Mam, aku liburan ke rumah tante. Ya udah diam-diam aja. Jadi koper tuh, satu koper pakaian gua udah gua titipin di pos satpam. Pergi sampai Jakarta. Aku ikut tanteku nyanyi di Wisma Nusantara waktu itu. Terus mulai kenal ada penyanyi juga yang udah duluan, sama-sama dari Cirebon, namanya Ivone Susan zaman dulu. Nah dia itu udah nyanyi di Tropicana Night Club. Terus dites, langsung dikontrak. Aduh gue inget banget deh, sebulan 250.000 ya Allah. Banyak nggak itu? Aduh. Zaman itu? Ya pas-pasan aja, night club. You know, liburnya cuma hari Minggu. Oh, every day? Every day nyanyi. Jadi di kontrak 3 bulan. Nah terus didengar, kan dulu itu Tropicana Night Club tempat ngumpulnya produser film. Dilihatlah aku oleh seorang produser film. Jadi nggak nyanyi duluan. Langsung disuruh testing, terus nyanyi, main film. Mereka kembali film perjuangan. Harusnya cuma 2 minggu syutingnya. Tapi karena sutradaranya waktu itu Nawi Ismail ya, dia lihat aku kok mainnya mungkin, kata dia mungkin bagus sesuai. Akhirnya jadi 2 bulan 2 bulan aku syuting di hutan. Nggak kayak sekarang GoFood. Makan tuh dapat pepes ikan teri aja udah surga deh. Di hutan itu? Di hutan syuting 2 bulan. Yang dilihat itu lagi. Kameramen yang tadinya jelek jadi cakep banget. Adaptasi ya, mulai menerima standar. Kok kamu lama-lama manis juga gitu ya. Nggak ada pilihan. Ya. Tapi film itu film perjuangan yang cukup mendapat apresiasi. Dan aku bersyukur syuting film itu dipegang oleh sutradara-sutradara besar ya, Nawi Ismail. Dan dari situ aku mulai keluar negeri, preview film di Malaysia. Preview filmnya di Singapura. Tahun 70-an itu? Iya. Waduh, udah keluar negeri. Udah. Hebat kan? Iya, aku masih fetus kayaknya. Itu dah. Terus Bruri diam-diam daftarin Bruri aku. Peso 5. Daftarin aku ikut festival. Sorry, maaf, kenal Om Bruri waktu itu dari dunia nyanyi. Dari dunia nyanyi karena dia juga sering ke night club kan. Cocok, pas. Jadi kenal, terus keinget daftarin ke dia festival. yang daftarin aku festival pop song. Aku nggak mau. Kenapa nggak mau? Guys, udah pokoknya aku udah daftarin. Aku bilang, aduh aku nggak pede deh. No. Dia bilang, be yourself, nyanyi yang betul. Dapatlah aku lagu Bing, Titik Puspa punya lagu, aku pilih. Lagu itu sebetulnya untuk Emilia Contessa. Tante Titi itu cipta itu karena kehilangan almarhum Om Bing. Dia ciptakan tuh di atas kertas yang untuk gawat darurat kalau tumpah-tumpah di pesawat. Dan lagu itu aku pilih untuk jadi lagu pilihan. Ternyata lagu itu menggelegar. Direkam. Nah, waktu itu Sorry maaf, waktu itu di mana festivalnya?
Jakarta. Oh, Jakarta. Jadi juara pertama Oh. tahun 1975 dan lagunya berhak direkam oleh waktu itu Purnama Record kalau nggak salah. Yang Sebelumnya belum pernah direkam lagu ini. belum. Berarti Tante belum minta lagunya gimana ke sama Tante Titi zaman dulu? izin dong. Nggak tahu bahwa lagu itu ada dari mana? Aku kan sering deket sama Tante Ti. Terus Tante Ti lagu ini kok enak ya lagunya, aku bawain ya Tante Ti. Ya wis karepmu gitu. Oh gitu, oke. Terus direkam. Ternyata aduh waktu itu dikasih duitnya juga lagu itu doang cuman 350.000. Aduh kalau inget. Tapi lagunya melejit dan nggak ada perjanjian bonus dong. Baik, royalti, nggak ada bonus dong. ya, iya. Tapi lagunya Putus gitu ya. masih tetap saya nyanyikan sampai Sampai detik hari ini. ini. Iya. Coba. Iya. Jadi tahun 75 itu lagu Bing pertama. Tapi itu lagu itu rekaman. sedih banget emang kan? Memang. Dia punya ref itu yang Kapan lagi iya. kita kan bercanda. Jadi kalau aku nyanyi, untungnya seorang penyanyi kalau lagunya top, nyanyi baris depannya aja. Selebihnya penonton yang nyanyi. gini gitu ya. Iya. Gitu. Sedih loh pas bagian yang Iya. tiada lagi itu ya. Tiada Bing lagi. Tiada Bing lagi. Aduh sedih itu lagu. Kemarin aku sempet cari-cari di Iya. YouTube. Aku lihat, aduh nih lagu kok sedih banget. Betul. Dan sampai sekarang kayaknya jarang ada yang nyanyiin lagu itu ya, sayang. Nah kemudian barulah tahun 76 ketika menang festival lagu nasional, Pop Song Festival Nasional dengan lagunya Guru Soekarno, Tante menang dan bisa berangkat ke Tokyo Oke. untuk ikut World Pop Song Festival dunia. Oke, dunia. Jadi Di Tokyo. ketemunya sama seluruh dunia. Tahun 76. Tahun 76. Itu udah ada Garuda yang warna orange itu ya? Iya. Pesawatnya itu Iya, zaman masih dulu itu, kan. iya. Dan saya bangga karena diiringi juga oleh guru sendiri ikut dan Idris Sardi sebagai arranger juga ikut. Iya. Dan di situ kita mendapat apresiasi ya karena musiknya terbaik lah ya. Iya. Cuman lagunya memang kurang ngepop dianggapnya. Lagu apa waktu itu? Renjana. Lagunya Renjana. Nah, sejak itu mulai direkam dengan bimbingan Idris Sardi, aku dikenalkan ke Pak Amin dari Musika Studio. Oke. Jadi bapaknya Bu Acin. Oh, Ya. bapaknya Bu Acin. Hai Bu Acin, apa kabar? Seperti yang kau minta Bu Acin. Oke, lagunya Pongki itu dulu soalnya. Iya, oh gitu ya. Bu Acin minta buat Chrisye, almarhum Iya, Chrisye. iya. Nah, terus ya sejak tahun itu direkam. Tapi dulu tuh kan kalau rekaman, pengumuman Mbak Grace mau rekaman, para pencipta lagu setor lagu gitu. Oh gitu. Jadi nggak kayak sekarang kan direkam dulu dengerin gitu. Aduh ribet banget deh pokoknya. Nah kalau dulu enggak, jadi aku nyanyi lagu Bing enggak di Musika. Pertama di Musika waktu itu kalau nggak salah lagunya Idris Sardi ya, Carmila. Tiada hari, na gitu. Iya. Terus saya juga nyanyi untuk theme song film. Oh, Jangan salah. jangan salah. Theme song film waktu itu Jadi sudah. Cinta Pertama itulah filmnya Slamet Raharjo. Sama Raharjo. Itu di filmnya juga saya nyanyi lagunya, tapi di rekamannya Anna Matufani nyanyi. Oh, oke, ya. oke. Dan juga beberapa theme song dari film itu saya juga nyanyi. Filmnya Widiawati sama Sopan Sopian. Terus filmnya Ahmad Albar juga aku nyanyi. Oh, Judulnya filmnya tuh waktu itu Duo Kribo, filmnya Ahmad Albar sama Ucok Aka. Iya. Itu theme songnya aku nyanyi juga. Nah jadi rekaman lagu-lagu pop, terus theme song film, nah terus udah kesini-sininya ikut lagi tahun 82 Festival ASEAN Pop Song dengan Erva Sesoria. Bang Elva. Nah, dulu itu kita kalau nyanyi gitu, yang dampingin kita
itu ada misalnya Chris Patikawa ya, terus pokoknya orang-orang yang berkelas lah di bidangnya. Expert. Terus Anton Isudibyo waktu Ya. di sana, judulnya nyanyi lagunya Kalpataru. Oh, oke. Itu tiap pagi kita jam 7, Tante Grace tuh, Mama Grace tuh udah di kolam renang. Anton yang gini pakai timernya. Serius? Serius. Tek berenang ke sana ya. Tek, balik lagi. Di timer berapa kecepatan? Sementara yang lain, peserta-peserta lain kan Dari ASEAN. negara lain ya? Ada peserta dari Singapura, Filipina. Siapa waktu itu sih? Kayak Anita Sarawak gitu, Enggak, udah ada? bukan. Belum? Anita udah ada, tapi Anita nggak ikut Oke. festival. Jadi mereka itu pergi ke mall kan, kalau abis makan pagi, we go to the plaza. Plaza ya, namanya Plaza. Terus aku bilang, aku juga dong mau cari ini. No, stay. Kata siapa itu? Om Chris Patikawa, Patikawa. terus apa lagi ya waktu itu ya, yang ngiringin aku ke Bangkok. Aduh, astaga. Jadi kita nggak boleh, tetap harus di kolam renang, terus nanti siang latihan. Voicing. Tapi nanti kalau udah malam festivalnya boleh. Oh, jadi sebelum tanding, no. No way. Fokus. Jam 8 habis dinner, go to bed. Pagi-pagi udah Nah, kan kita ada latihan ya, general rehearsal. Pakai orkestra. Waktu nyanyi, bagian soundnya tuh semangat. Bagian apa? Terus mereka udah gini, you know, you will be the winner. Oh, How did you know? iya. Because my goodness, your voice. Kita tuh yang nyetel soundnya sampai, oh my god, kita tuh Oh, kerasa, nggak usah iya. repot-repot begini, Iya. diemin aja, itu suaranya udah keren. Iya. You will be the winner. Are you sure? Yes, I'm sure. Karena olahraga, tidur cukup, ya, makan cukup. And ya, pada waktu festivalnya itu, yang heboh bagian sound system sama bagian musiknya. Yes, gitu. Terus sehari sebelumnya saya udah ngobrol sama ibu duta besar, Bu, persiapan aja yang nonton di hall bawa bendera merah putih ya, siapa tahu aku menang. Oh iya, Mbak. You know what? Ya. Malamnya Indonesia got all the prizes. Hah? The best interpreter Grace Simon, the best arranger Elva Sesoria, the best song composer Tarida Hutaburuk. Jadi malam itu semua hadiah dibawa sama Indonesia. Oh, waktu itu Kak Tarida udah ada ya di situ Kan ya? lagunya Kini dirimu satu rindu. Ya. Itu lagunya. Ya. Aduh, itu intervalnya susah banget. Iya. Iya. And you have to hit the note lagi. Iya. Yang Kalau nggak nyanyi berenang sih nggak bisa ya. Berlian Hutauruk sama Denok ya. Iya. Jadi itu rahasianya kedisiplinan, kita tidak begadang dan olahraga. Semuanya jadi senang. Gitu loh, Non. Iya. Kak Berlian, if you're watching, ditunggu ya di Sofina Vitox. Oh gitu. Oh, she's jadi- coming. Oh, Aku udah WA-WA. oke, nanti kasih tahu ya. Karena di Sofina Vitox ini kalau kata Pak produser Pongki, tamunya itu yang dikirim Tuhan. Karena Amin. kita Bali based. Iya, Kan kita iya. nggak keluar ke Jakarta syuting kan. Jadi siapa yang lagi di sini? Don't worry, Pasti Tuhan mampir. sediakan Iya. kan? Iya, amin. Speaking of Tuhan sediakan, Tante. Jadi Tante tadi sudah cerita betapa kebaikan Tuhan itu di luar nalar. Di tengah pandemi, Tante sendiri bilang, ini Mama seperti saya ditawarin kontrak sama Musika 10 tahun, bawakan ulang lagu-lagu yang pernah hits Iya. di YouTube-nya dan dapat Jadi, lagi. bukan bawakan ulang, lagunya tetap yang dulu, tapi video-videonya diperbaharui. Oh, I see. Masternya Gitu. tetap Iya. yang lama, Iya. tidak produksi lagi, tapi videonya. Iya. Jadi di sini tinggal acting aja ya. Tinggal acting aja. Oh, syuting di Tapi- mana tuh kemarin? Bedugul gitu-gitu pasti. Karena mintanya aku ya, aku bilang, oh I'm sorry, harus di Bali, harus di Jogja, harus sesuai dengan keinginanku dong. Yes. Nanti kita bisa pakai ini juga.
Oh gitu, jadi you had fun ya? Mungkin aku cerewet, tapi I have the right to do that, you Yeah, know. I'm yeah. senior, I'm sorry. Yeah, Saya yeah. bilang, yes, madam. Iya. Gitu. Dan buktinya, subscribernya udah 1,3 juta. Wow. Lagu-lagu ini, apa namanya? Hits lagu-lagu dulu ya, memori. Katalognya musika yang Iya. lagu-lagu evergreen ya. Iya. Iya, Jadi iya. jangan underestimate lah pokoknya gitu. Bu Acin. Balik lagi Bu Acin. Oh Terus gitu. aku juga ini satu appreciate juga buat sahabat-sahabatku yang sudah pergi ya. Iya. Tahun 77 tuh tante pernah diutus sama Bob Tutupoli keliling ASEAN untuk TV and radio exchange, pertukaran artis ya. Dulu itu antara artis dari setiap daerah tuh, tiap negara tuh kita begitu akrabnya ya. Jadi kita tuh nggak ada tuh nyanyi, oke, how much you pay, gini, nggak ada. Waktu itu kita berangkat tuh dikasih honornya sesuai dengan pegawai negeri kalau diutus ke luar negeri. Oh oke. Sih? Dianggapnya mewakili negara gitu ya. Jadi itu apresiasi kita ini sebagai seniman yang hidup di negara tercinta ini ya, salah satu. Ya, nasionalismenya. Iya, betul. Karena dan di sana pun kita harus pakai batik ya, pakai tenun. Jadi orang sekarang ngomong, oh kita ada fashion show di luar negeri. Hello, kita udah duluan dong. Waktu di Budokan Hall tahun 76, saya mengenakan gaun yang dirancang oleh Iwan Tirta, batiknya. Korea nih. Di mana tadi? Waktu di Budokan Jepang. Budokan Iya. Jepang, oke. Jadi saya sama Bob keliling dan itu luar biasa, kenangan yang sangat indah. Oke. Dengan Bob Tutupoli dan nanti mungkin bisa ditampilkan fotonya. Kemudian dengan Harvey Malaiholo kami pernah dapat undangan untuk PATA ya, tourism di New Zealand. Gitu. Jadi ada kebanggaan tersendiri lah sebagai penyanyi dari Indonesia. Ya, semoga sekarang yang muda-muda pun bisa meneruskan jejak kami lah, gitu. Ya. Yang penting disiplinnya, guys. Zaman sekarang tuh gampang banget distracted. Mama guys, ini loh. Ini. Baru kita ngomong apa, udah. Apa-apa tadi? Aduh, pengen. Gemes ya? Gemes banget. Gemes banget, iya. Tapi ya gimana? Semua informasi juga sekarang di sini. Betul. Orang jarang baca buku, begitu ya. Betul. Tapi ada bahayanya juga, Iya, karena apa? Hubungan antara manusia itu sangat berbahaya. Bener, seperti itu. iya. Jadi ya, saya di sini di Bali ini juga punya yayasan yang kami mensupport hampir 200 anak yatim piatu dari berbagai panti asuhan. Dan lama-lama Jompo juga ikutan ya. Iya. Ada yang sepuhnya juga yang harus disupport ya. Di Jembrana kami punya 15 lansia yang kita bantu untuk mensupport ya. Berarti tante masih suka perjalanan ke Jembrana sih tuh? Enggak sampai ke sana. Enggak. Hanya sampai di ada desa apa namanya? Blimbing Sari. Blimbing Sari tahu. Itu ada. Di situ ada beberapa anak panti asuhan yang juga kita support. Dan kita punya peraturan bahwa anak-anak tidak diizinkan punya HP atau gadget, main HP kecuali yang SMA. Iya. Hanya hari Sabtu dan Minggu. Jadi tadi kan kita ngomongin ini ya. Iya, gadget. Bahayanya. Karena nanti tidak ada interaksi antara sesama dan kurangnya hubungan harmonisasi antara sesama. Ya kan? Ya. Aku pernah sakit hati sama anakku tuh. Dek, anterin mama. Aduh, Mama, I'm sorry, I'm so busy. Mama pakai Gojek aja ya. Nggak usah deh, Mama nggak kesini lagi. Mama pakai Grab ya, gini-gini. Terus aku bilang, ada waktunya kita tuh pengen sharing ya. Tatap muka gini kan enak. Masa sharingnya pakai gini terus? Pokoknya nggak enak deh. Jadi berkurang. Nah, itu yang kita tanamkan di panti. Hanya Sabtu dan Minggu
anak-anak boleh pakai gadget. Bahaya sih memang. Bahaya. Yang SMA. Ya, tapi gini, menarik nih karena Mama Ges cerita di sini udah support beberapa panti asuhan dan bahkan ada beberapa manusia lansia yang juga disupport di daerah hampir ke Jembrana sana ya. Tidak banyak yang tahu bahwa Mama Ges ini bukan yang tiba-tiba, loh kok sekarang tinggal di Bali? Enggak, ternyata dari tahun 80-an sudah sangat tertarik dengan Bali dan sudah bolak-balik keluar masuk Bali. Aku coba singkat ya supaya nanti Mama Ges tinggal cerita bagiannya Mama Ges. Bahkan pernah buka restoran di sini bertahan 5 tahun dan selama masa buka restoran itu di zaman itu belum ada yang hilang-hiling lah, belum ngerti. Tapi Mama Ges sudah I need a calmer life gitu ya di Bali, berusaha untuk blend dengan masyarakat Bali, buka resto juga di Lovina. Tapi katanya Om Ireng Maulana almarhum waktu itu datang jemput suruh balik lagi ke Jakarta suruh nyanyi. Coba ceritain itu dulu Mama Ges. Jadi orang lagi enak-enak healing, ada waktunya kita jenuh. Ya. Hidupku itu cuma beresin koper, ya, masuk hotel, nyanyi, naik pesawat. Kadang-kadang sekretarisku tuker koper tuh di bandara. Ah iya, saya pernah alamin itu juga. Iya. Oma, ini yang kotor, ini baru semua. Nanti berangkat ibu lagi. nyanyi. Sekretarisku tuh kayak gitu. Terus anakku yang kecil, anakku waktu itu masih Kiki ya, sampai dia kena tumor. Ya, dokter mensarankan untuk segera dioperasi. Dan dari situ tapi akhirnya saya tulis lagu. Saya nggak bisa main gitar. Ya. Pongki kaget. Tante tuh cuman main di bassnya aja. Deng deng deng. Lihatlah air mataku. Deng deng. Cuman itu loh. Ya. Aduh Tuhan tuh baiknya bukan main. Jadilah lagu Lihat Air Mata. Ya kan? Tapi itu tahun 82 ya. Oh itu terjadinya sama Kiki ya? Iya. Okay. Jadi waktu itu saya bawa lagu itu ke Musika, terus saya bilang sama Acu, Cu, aku mau bikin ini untuk lagu rohani, gini. Terus kata Yan Antono, Mbak, lagunya apik loh Mbak, buat pop aja. Aduh, jangan deh. Jadi taruh di side B aja. Oh, dulu kaset, ini kalau yang nonton masih muda banget biar diterangin. Dulu ada yang namanya kaset nih, begini. Ini side A, play. Udah selesai, keluarin kasetnya, side B. Jangan marah ya kalau saya jelasin karena kadang-kadang ada yang masih muda banget nanya kaset. Jadi taruh di side B nomor 1. Ternyata lagunya meledak, ya kan? Nah, lagunya meledak dipindah lagi ke side A nomor 1. Nah, tapi waktu meledak dipindahin ke side A, jadi rekam ulang. Enggak, cuman diganti ininya aja. Urutannya. Oh. Jadi dia pasti udah nyetak lebih dari, ya mungkin lebih dari 100.000 ya, Pong. Cetak ulang. Oh, pas cetak ulangnya dipindah. Jadi mulailah kehebohan itu ya kan, nyanyi di sana, nyanyi sini. Sampai anakku tuh sakit, terus dia bilang, "Mam, aku kangen." Astaga. Waduh, di situ aku kepukul. Terus aku bilang, terus Mita yang kecil lahir, waktu itu baru umur 3-4 tahun. Oh, this is it. I'm done. Aku mau pergi, menyepi, dan di situ saya ketemu lewat, waduh sini bagus. Bikin restoran masih sawah, tapi laut, sananya bukit, pokoknya asik banget deh. Kontrak lah 5 tahun bikin restoran. Tahu nggak yang datang? Terus Gito Rolis waktu itu, lu ngapain di sini? Pulang Jakarta, masih bisa nyanyi loh. Nggak, gue udah nggak mau nyanyi lagi. Aduh, di sini tuh aku bisa pakai celana pendek doang, pergi ke pasar. Nggak ada yang bilang, Mbak Grace gini gitu. Oh, just be yourself. This is life actually. Until today Bali is still like that loh menurut aku. Iya, bener. Jadi aku buka restoran juga karena aku jaga kualitas makananku. Ikan ricaku waktu itu paling laris. Ikut terjun ke dapur sendiri. Iya. Okay. Bule nggak tahu dong itu punya Grace Simon. Siapa itu Grace Simon? Nggak ada yang tahu. Care, but the food is good. But the food is good. Mereka balik. Jadi kita
merasa hubungan antara sesama kok enak ya. Jadi betul kata kamu, orang belum healing, aku udah healing duluan. Sekarang orang udah healing sampai giling, Tante. sudah bingung, udah healing giling, balik lagi healing giling lagi gitu. Jangan sampai gitu ya. Tapi ya itu gara-gara temanku, terus almarhumku Sandra Po juga dateng makan di restoran. Suruh balik. Rita Nasution, Diana Nasution. Pulanglah Kak, ngapain lah di sini, sepi lah Kak. Aduh kakak ini gini-gini. Jadi balik lagi racun bener-bener deh. Balik nyanyi lagi ke Jakarta. Tapi restoran Akhirnya aku tutup deh 5 tahun. Terus anak-anak bilang udah lah Mam, udah. Jadi aku coba di sana, balik lagi di Jakarta, mulai nyanyi lagi, terus sama Acin gini-gini kerja sama lagi. Tapi saya tetap kepengen balik di sini itu bukannya apa ya, karena di sini aku merasa sepertinya a normal human being di Bali ya, not a well known person gitu ya. Capek banget untuk jadi public figure. Nanti inilah mau ke mall aja mesti bajunya mesti gimana. Aduh, di sini kan enak banget. Dan saya di daerah kan. ya. Saya di Kelungkung, di mana sama anak-anak bisa yang cuman kita makan pakai rebusan daun pepaya, terus kita bikin pepes ikan. Oh my God, inilah hidup yang sesungguhnya. Jadi boleh kita tetap berkarir, tapi jangan ngoyo gitu aja. Kan sekarang ada YouTube, terus cucuku gini, Oma aku bikinin TikTok ya. Hah, apa itu? Oma kan top, ntar pasti banyak ya. Bener, pengikutku udah 8 ribuan. Ada TikTok? TikTok. Oke, follow TikToknya Mama Ges. Namanya apa TikToknya, inget nggak? Iya, cucuku bikinnya Gresimo. Oh, Gresimo. Dia siapa tahu kan. Tapi di situ aku bisa berdoa sama orang-orang. Aku bisa berbagi resep. Di TikTok? Di TikTok. Lebih aktif di TikTok apa di Instagram? TikTok. Oke. Nggak joget-joget kan? Belum yang joget-joget ya. Jadi cuma iya, joget juga. Kadang-kadang. Kadang joget jadi juga. Jadi waktu ke Manado joget juga. Terus sama Novi joget sama Sofi. Aku belum pernah joget di TikTokku. Aku nggak Ya. ngerti cara main TikTok. Oke, bagi resep. Iya, bagi resep, berdoa. Dan terus ketika ada sesuatu yang perlu kita populerkan, misalnya di Bali ini saya kenal seorang tukang urut ya. Mbok, tolong aku punya minyak dipopulerkan. Ya, aku dengan senang hati. Itu kan ibadah juga toh. Iya. Teman-teman kalau sakit, nih loh minyaknya ini. Gitu, gini-gini. Jadi sembuh no. Iya. Itu dah. Jadi positif aja. Jadi Iya. jangan larang-larang mamimu. Enggak larang, Mami Bikin boleh TikTok. kapan. Mami Mami bikin bikin TikTok, Mam. Daripada Mami nonton drakor, Mami bikin TikTok aja. Tuh, boleh Kalau nonton Mama drakor nanti jadi lebay loh. Tuh, bukan aku yang ngomong ya, Mam. Asik kalau yang ini ada yang dukung. Soalnya Mamiku senang katanya ada beberapa opa masih dalam arti Korea ya, cowok-cowok. Itu kalau dilihat waktu mudanya kayak bapakmu. Hah? Bapakku kan kulitnya coklat ya, kenapa opa-opa Korea? Kayaknya Mami lagi kangen. Kan lebay kan? Wah, iya benar-benar. Tuh Mam, udahlah, yuk balik lagi yuk ke Bali. Dia lagi ke Jakarta karena adikku yang paling kecil ulang tahun. Oke, happy birthday Den. Adik kecil, happy birthday. Iya, jadi begitulah ceritanya. Tante, aku mau nanya ini satu. Ini kan udah tadi sempat kita singgung sedikit ya soal waktu pandemi. Siapa yang sangka Musika datang menawarkan kontrak bikin ulang video klip dan ditayangkan. Ini kan zaman udah boro-boro kaset, CD, vinil mungkin sekarang orang cetak buat estetik katanya ya, buat keren-kerenan doang, tapi it's not something to sell gitu. Semua itu digital. Yes. I know you have crossed over to TikTok ya, Yes. karena cucu. Tapi kalau yang lain-lain ketika mau berkarya, bagaimana seorang Gracie Mon sekarang mempromote dirinya? Do you feel you still have the need to promote your work? Atau aku sudah tidak ada di level itu lagi di mana I have to prove myself? Balik lagi ke nama yang sudah kita miliki. Ya. Tuhan sudah anugerahkan itu. Tahun lalu aku tiba-tiba dicari sama sebuah kelompok lah ya.
Tante dijadikan duta digitalisasi lansia. Coba tepuk tangan. Makanya jangan kuno-kuno amat. Gara-gara apa? Gara-gara TikTok. Ini sih luar biasa nih. Oh gitu. I will send you the picture. Duta digitalisasi lansia. Ya kan? Jadi tante harus mendampingi mereka, misalnya ada beberapa lansia yang saya nggak gini. Lihat nih Tante Grace masih bisa sekarang. Ayo Bu, jangan terus forward hoax. Iya tuh, oma-oma kalau di grup itu suka makanya begitu. dia perlu public figure kan. Oh iya. Tidak luar boleh biasa. gitu. Terus kedua, jangan terlalu percaya konten-konten yang misalnya judi online, pinjaman online. No, digital lansia, no way. Ya. Jadi aku dipilih untuk itu. Jangan klik Jangan link sembarangan. Nah, dari situ aku punya penghasilan. Oh Tuhan Yesus, Jadi serius? bagaimana kita mau bilang, udah nih pandemi diam aja. Tuh buktinya. Lucunya lagi, Tante Grace, mama saya ada di mana waktu di Australia apa di Singapura, lupa aku. She become 80 years old. Dan dia kepingin sekali kita bikin Zoom. Dan tante nyanyi satu lagu. Hah? Oke, tante. Pakai Zoom. Deg-degan kan? Tenang, aku punya pemain keyboard di sini. Okay. Jadi aku latihan terus sama dia. Jadi masuk Zoom sama pemain keyboard. Masuk Zoom, tante nyanyi, yang ulang tahun happy banget. Langsung WA. Berapa nomor rekening? Waduh, luar biasa. Jadi jangan bilang ketika kita usia kita itu putus asa, Tuhan gak pelihara. No, sampai sekarang Tuhan tetap memelihara aku. Yes, it is. Jadi anak-anakku gini, aku gak takut. Ponakanku juga aku gak takut jadi musisi. Jadi seniman musik. Look, Mama Grace tetap diberkati sampai sekarang. Bener non? Iya. Gitu loh. Ini abis syuting podcast ini sudah 4 lagu menunggu untuk bikin videonya di sini. Serius? Mungkin di Bali, mungkin di Jogja. Ini Bu Acin tinggal ACC, berangkat aku. Syuting lagi video. Oh yes. Jadi wow. semuanya total lagu Natal udah mulai dari sekarang. Oh iya dong. Iya, ini udah bulan Juni akhir lah ya hitungannya. Jadi jangan pernah khawatir. Ketika kita juga melayani sesama, kan itu aku ngurusin anak-anak di panti kan itu tabunganku semua toh. Gitu. Jadi sampai sekarang tante tetap aktif, sehat. Ya, puji Tuhan. Dan itu tadi nanti aku minta tolong mamimu ya untuk gimana? syuting juga ya. Oh iya, syuting apa dia? Seneng tuh Iya dia. dong, kan kita kadang-kadang perlu model untuk lagunya. Oke deh. Ya Opung dong. Mami hebat sekali. Jadi misalnya dia minum kopi sama temennya ngobrol, itu bisa di syuting gitu. Astaga. Jadi syuting ini juga seperti reuni buat aku. Gitu. Ketemu dengan seusia. Teman-teman, ketemu oma-oma yang nanti core. Iya. Gitu non. Iya. Gitu. Untuk kehidupan saat ini sering bolak-balik Jakarta nggak atau lately lebih banyak di Bali? Masih sering bolak-balik Jakarta, apalagi yang kondisinya dengan kerjaan-kerjaanku ya. Iya. Masih bikin video, terus kalau ada misalnya grup digitalisasi ini harus bikin show di mana, kota Balikpapan misalnya. Ya aku ikut sama mereka. Oh masih. Kegiatan digitalisasi ini masih jalan? Masih. Di Jakarta aja udah berapa kali, di Bali. Nanti mungkin nggak tahu, tergantung programnya mereka. Tapi lucu ya, digitalisasi untuk lansia itu ketemunya tetap offline. Karena kan kalau ngobrol dengan seusia belum tentu bisa komunikasi lewat sini kan, mereka belum tentu ngerti. Jadi kita datang. Dan mereka senang. Aduh, aku mau ketemu Ibu Grace. Idolaku waktu zaman dulu. Ya yang datang lansia. Tapi mereka senang karena apa? Kita jelasin. Ingat ya, oma opa, jangan main
klik sembarangan. Iya. Jangan forward hoax-hoax. Iya. Jangan percaya menang-menang undian. Gitu loh. Jadi memang ada beberapa yang aku agak prihatin ya. Terus terang misalnya konten-konten yang muda-muda ini misalnya menampilkan hal-hal yang kurang senonoh, ya. Tolonglah itu balik lagi kita ini semuanya udah on digitalisasi seluruh konten apa yang kita nggak bisa lihat, tapi please diedit dong sedikit-sedikit gitu loh, kasihan kan, gitu. Anak-anak kita masih belum siap. Itu yang jadi keprihatinan aku. Iya. Gitu. Aduh, aku juga sih kalau ngeliat itu Mama Betul. Ges, gimana ya? Untung kalau anak-anakku udah lebih gedean sekarang, yang satu kuliah, yang satu SMA. Yang anak-anaknya masih kecil-kecil ini loh. Iya. Yang lahir udah langsung lihat ini kan, katanya generasi alfa. Betul. Semakin susah untuk kita ngerem apa yang dia lihat. Arus informasinya, Betul. arus gambar yang dia belum Betul. harusnya mengerti, terlalu cepat masuk. Dan itu yang juga jadi kepedulian aku sebagai duta di Bali ini ya, untuk menjelaskan sama mereka. Jangan terlalu percaya. Loh, banyak oma-oma online, ikut online, arisan. Saya udah hilang 20 juta, Bu. Aduh. Oh my God. Jangan dong. Aku bilang gitu karena dia itu iseng. Oh, dapat lagi segini gini. Anak panti pun yang udah lulus ada. Sampai pinjam uang karena transfer dulu segini, itu bahaya sekali. Gitu. Jadi saya menghimbau sebagai duta lansia ya, digitalisasi harus tetap didampingin. Jangan dilepas oma-opanya pegang-pegang begini terlalu sering. Lebih banyak bertanya lebih bagus. Gitu. Jadi bikin yang positif lah. Gitu, misalnya konten masak, terus kata-kata bijak gitu. Kita perlu loh wisdom orang yang sudah melewati sekian banyak pengalaman dalam hidup ini. Betul. Ada di sini. Menurut aku kita butuh itu. Betul. Oh, semoga bisa jadi ide buat yang mau bikin program. Program online ya. Coba hubungi Mama Ges. Silakan. Langsung siap saya gitu ya. Ada nggak sih cita-cita untuk orang yang sudah menginjak udah di usia 70, lalu sudah banyak sekali yang didapatkan, orang belum healing, Mama Ges udah healing, orang belum zaman buka restoran di tempat sepi, you've done it dan berhasil, orang udah belum naik pesawat tahun 70-an, sudah bolak-balik karena ikut festival. Masih ada nggak sih cita-cita seorang Mama Ges di usia yang Aku sekarang tinggal bersyukur. Can you imagine? Di zaman aku muda dulu, aku sudah 5 kali masuk ke Timur ya, bukan Timor Leste. Saat itu masih kondisinya perang-perangan. Tapi kita harus menghibur masyarakat bersama Panglima Abri. 5 kali ganti Panglima, 5 kali Mama Ges ke situ. Ya. Nanti lagi nyanyi baru refnya separuh, udah tunduk, masuk ke truk, pulang ke hotel. Yang kayak gitu. Dan itu semua kalau bukan Tuhan menyertai aku nggak duduk di sini. Jadi kalau mau dibilang masih ada nggak sih obsesi? Selama aku masih sehat, untuk berbagi informasi yang positif, terutama untuk yang masih muda-muda, yang masih piye-piye ini, itu tugas kita masih kok. Ya, aku bahagia sebagai seniman nih, nggak ada pensiun kita. Ya Pongki, kita tidak ada pensiunnya. Abri boleh pensiun, ya kan? Angkatan bersenjata apa segala. Nah dulu itu, kamu nggak tanya cita-citaku ya? Oh belum, boleh. Cita-cita aku dulu itu kepengen jadi ibu lurah. Bukan istrinya Pak Lurah, ibu lurah. Kenapa harus jadi Bu Lurah? Karena aku dari kecil selalu dibawa ke kampung sama bapakku. Makan, bapakku kan suka berburu, nanti tinggal di rumahnya lurah di desa. Makan sini ya nak, nasinya merah, pakai ikan apa. Oh enak ya jadi lurah, disayang sama rakyat. Oh gitu. Nah, terus abis lulus SMA aku nggak boleh nyanyi. Bapakku diem-diem udah daftarin aku, mau daftarin di Bandung itu loh jadi koat. Waduh, tapi nyesel juga kalau nggak aku sekarang udah jenderal.
Ya, you have choices in life ya. Aku lari. ke Jenderal Jakarta. panggung tapi Aku kan. lari ke Jakarta karena kepengen nyanyi. Ini kan koper udah dititip sama pos satpam. Jadi nggak ada lagi cita-citaku yang terlalu berat. Ya, Just want to be a part of this social life. I have one big question. Ada keinginan mau tulis buku nggak? Sedang. Pas pertanyaanku berarti. Jadi aku mau bikin buku nggak mau pakai editor etetek bongok, no, just pure from myself. Oke. Jadi ada mungkin beberapa pengalaman yang perlu ditiru ya, perlu diambil hikmahnya. Jangan yang buruknya lah. Anggap aja yang buruknya tuh kita agak kepleset ya, tapi ada beberapa kenangan yang tidak boleh dihilangkan begitu aja. Jadi hari-hari sekarang kalau lagi ngapa-ngapain nulis. Iya, dan dulu tuh aku baru ingat waktu aku SMP, guru SD ku tuh paling seneng. Hah? Ternyata aku lihat di rapotku bahasa Indonesia 8. Oh. Aku dulu pinter nulis, jadi guruku tuh seneng banget. Sekarang baru mau diterusin. Lucu ya, baru ketahuan di umur Di umur 70. 70. Usia indah. usia indah. Jangan bilang lansia ya. Enggak. Usia indah ya. Usia indah. Usia indah di mana masih muda tapi mungkin tenaga kurang-kurang Kurang sadiki. Aslinya tuh orang Jawa ya, Mama Ges tuh? Enggak, Mama Ges lahir di Semarang. Iya, bukan wong Jawa asli. Mamiku wong Ambon. Ambon Bapakku tuh. Indo, bapaknya Belanda, mamanya Cino. Oh. Tapi adik-adikku putih-putih, aku ireng koyo ibuku Ambon. Oh, enggak ireng. Tapi kita darah seninya semua dari mama. Oh, Dapatnya gitu. iya. Jadi aku I'm so happy right now. I just want to enjoy my life. Terus memperbaiki hubungan-hubungan yang dulu yang kurang baik ya misalnya. Tapi nggak ada sih, jarang. Aku temenku tuh kekayaanku. Aku berteman sama satpam, supir, tukang gojek, sama semua aku Semua. berteman. Iya. Itulah kekayaanku. Iya. Dan aku cuma pengen ya menikmati di usia lansia ini, misalnya masih ada yang pengen belajar nyanyi, anak-anak di gereja atau apa, aku ngajar. Aku Iya. punya murid juga beberapa di Bali. Oh, Punya. oke. Jadi just untuk isi waktu ya. Iya. Bukan yang serius bikin kayak apa gitu, misalnya sekolah musik kayak Dwiki Darmawan atau apa. It's too late. Aku kebanyakan nyanyi dulunya. Iya. Gitu. Iya. Ada Jadi- nggak dalam hidup ini yang kalau aku tanya sekarang, you can answer cepet gitu on the top of your head, penyesalan? Ya itu, nyesal dulu nggak bikin sekolah musik karena banyak tanggungan yang harus aku kejar ya. Jadi dulu itu nenekku kalau bilang, kalau kamu punya uang, nenekku kan orang Chinese toh, jadi pikirannya dia kan dagang toh. Cuan. Kamu punya uang, belinya emas dan tanah. Jadi aku makanya kalau di Suara aku suka di grup. Halo, Grup siapa chat yang guys. Jadi ada satu grup Iya. chat isinya penyanyi-penyanyi banyak. Musisi banyak. Musisi banyak banget. Kalau punya uang, jangan terlalu berlebihan ini itu. Simpan, beli tanah. Ya, karena dari situ kita nanti kalau kita punya, kita juga nggak menyusahkan anak cucu. Nggak menyusahkan menantu. Kita masih punya lah tabungan itu. Jadi nggak ada lagi yang aku pikir pengen apa berlebihan. Nggak, saya pengen enjoy hidup saya ini, tetap masih bisa nyanyi. Tapi kalau udah mulai nggak bisa nyanyi lagi ya aku ngajar aja kali. 5 top tips seorang Grace Simon untuk, aku filter down deh, untuk perempuan. Pasti ini bicara sama yang lebih muda nih. 5. Jangan cepet putus asa. Oke, perempuan-perempuan jangan cepat putus asa ya. Aduh, aku kan hidungnya nggak kayak Bu Grace, suaranya juga nggak. No. Kamu masih punya keahlian lain. Kamu bisa masak, kamu masih bisa bikin kue. ya Kamu kan? admin yang baik misalnya Yes. gitu ya. Terus kedua, itu jangan cepat putus asa ya. Jangan suka mengasihani diri. Aduh, ini nih. Aduh, gua kok begini ya? Oh no way, nggak ada deh. Ya, Jangan mengasihani diri. ya.
Kalau yang masalah keuangan nomor 3 ini saya nabung iya, tapi kita kadang-kadang kita suka cepet nggak tegaan ya. Yeah. Aku boros terus terang, Yeah. apalagi kalau mau nolong temen atau Yeah. apa. Tapi it will turn back, Yeah. don't worry. Iya. Mereka ketika sukses mereka akan ingat kita. Iya. Ya, Iya. 3 ya. Ya, jadi menabung tapi juga menanam begitu ya maksudnya. Nabung, Oke. nanam. Nah, yang keempat misalnya usahakan tuh kalau bisa kita memang punya problem. Siapa yang nggak punya problem? Tapi jangan problem itu nanti membuat kita itu jadi kurang tidur, muka jadi kusut, ketemu orang jadi nggak nyaman, nggak ada senyumnya. Pokoknya jangan bikin orang tuh lihat kita jadi sebel gitu aja deh. Oh, membawa diri Iya. dengan baik ya. Gitu. Oke. Berarti harus merawat. Iya, ya merawat ya semampunya lah, nggak Ya. usah. Ada kan, aduh perawatan aku mesti Semua yang dulu. diikutin. Akhirnya ada temenku begitu, aduh kasihan banget. Waktu pemakaman tuh teman-teman yang datang ngasih daftar utang ke anak-anak. Aduh sorry Serem deh. banget Mama Ges. Aduh, Aku nggak mau. kasihan. Jangan memaksakan diri. Oke. Oke, aku public figure tapi aku kurang ngikutin tuh. Misalnya harus pakai tas yang mereknya H, mereknya L. No. Just be yourself. Tas buatan Indonesia juga cantik-cantik kok. Iya. Gitu loh. Itu dari muda udah begitu ya? Udah berarti begitu. Mama Ges. Oke. Karena orang tuaku ya. Orang tua. Nenekku apalagi. Nenek. Gitu. Yang kelima. Yang kelima ya jangan merasa tua. Ya, Mam. Ya, aku kena terus dari tadi. Mami nggak tua. Ya. Usia indah. Usia indah ya, Mam. Mami. Jangan merasa tua. Ya. Jadi jiwa tetap masih muda. Jangan malu bertanya. Kalau nggak ngerti jangan sok tahu. Tanya aja deh. Nah ini apa nih kok masuk di ininya Oma? Jangan Oma, jangan diklik. Nah itu kan kita harus jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Oke, ini kayaknya episode ini khusus buat ibu saya kayaknya. Dari tadi disebut terus. Gitu. Oh, Jadi jangan oke. lagi ya bilang Ya, mamanya enggak. ini, jangan dilarang-larang pokoknya. Ya, oke, kalau begitu. Terima kasih Mama G sudah hadir di sini. Iya, Sofi. Tepuk tangan dulu dong guys, Pepita Team, Sofi Navitox Team, Grace Simon. Terima kasih dan jangan kapok ya nanti besok-besok kalau aku WhatsApp Iya. atau aku ajak main misalnya mau ya. Oh Mama mau Ges, dong, ya? apalagi diajakin makan kroisan seneng Oh banget. ya senang, serius senang. Oke kalau gitu. Terima kasih sekali lagi dan saya harap hari ini semua teman-teman mendapatkan manfaat dari omongan kami berdua Iya, ya. Dimana di sini saya lihat terjadi lintas generasi tapi kayaknya banyakan saya yang belajar of course karena saya yang mudaan gitu ya. Banyak banget hal-hal yang saya belajar hari ini mengenai tidak menyerah, percaya diri, nggak boleh Iya. mengasihani diri sendiri dan bagaimana cara kita juga merawat orang tua kita yang Iya. sudah lansia. Benar. Terima kasih, Tuhan berkati Tuhan semua berkati, pelayanannya, Sofi juga. pekerjaannya. Abis ini kita makan dulu sebentar ya Oh di sini yes, boleh ya? juga Pongki. Ya. Maju terus. Jangan pernah berhenti menjadi musisi. Ya. Sofi juga. Ya, terima kasih. Sukses. Terima kasih. Sampai jumpa. You are love. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. Terima kasih. Amin. Seneng banget. Sama-sama. Thank you, So sayang. happy. Ini loh bisa kapan-kapan kita meeting di sini ah. Oh bisa? Loh, Bisa. daerahku kan ibu-ibu di Dalung. Iya, tolong dibawa teman-teman Hari Minggu oma-omanya ini- ke sini. Hari Minggu ini aku nyanyi di gereja Dalung. Oh, di Gereja Dalung. Oh. Baru dibuka sama Mita ini. Gimana?